Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas. Selanjutnya tangan Abu Nawas memetik awan. Hari itu suasana di Baghdad terasa riuh. Abu Nawas, sang pemikir ulung yang selalu memiliki akal di luar nalar, mendapat tantangan tak biasa dari Baginda Raja. Perintahnya? Memetik awan dari langit. Semua orang di pasar membicarakan tantangan itu. Abu Nawas pasti punya rencana gila, gumam seorang pedagang. Apa ia akan memanjat langit? Bagaimana mungkin tangan manusia mencapai awan? Seru orang lain. Sementara itu, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Ia memandangi langit biru dengan tatapan tajam, seakan-akan sedang menghitung jarak awan dengan tangannya. Ia mengangguk-angguk, lalu tersenyum kecil. Awan, kau akan menjadi milikku sebentar lagi, bisiknya penuh percaya diri. Persiapan yang unik. Pada hari pertama, Abu Nawas mulai mengumpulkan barang-barang aneh dari pasar. Ia membeli balon warna-warni, kapas, benang sutra, kain besar, cat biru, dan beberapa botol air. Orang-orang yang melihatnya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Apa yang dia rencanakan sekarang? Tanya seorang penjual kain. Dia pasti sedang menciptakan keajaiban lagi. Abu Nawas membawa barang-barang itu pulang dan mulai bekerja. Ia mengikat balon-balon ke sebuah keranjang besar, lalu mengisi keranjang dengan kapas yang ia bentuk menyerupai awan. Ia mewarnai kapas itu dengan cat biru agar terlihat lebih nyata. Setelah semuanya siap, ia tersenyum puas, lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Besok, aku akan menjadi legenda." Aksi di istana. Hari ketiga pun tiba. Abu Nawas berjalan dengan penuh percaya diri menuju istana, membawa keranjang berisi awan buatan yang melayang-layang. Setibanya di istana, Raja menyambutnya dengan penuh rasa penasaran. "Abu Nawas, kau benar-benar berhasil? Di mana awan yang kau petik?" Abu Nawas menunjuk keranjang balonnya yang tampak melayang. "Inilah awan Baginda. Hamba telah memetiknya khusus untuk Baginda." Raja dan para menterinya melongo melihat keranjang tersebut. Salah satu menteri, yang terkenal suka mencari celah, berkata, "Abu Nawas, awan ini tampaknya terlalu kecil. Apakah ini memang awan, atau ini hasil karya tanganmu?" Abu Nawas, tanpa kehilangan akal, menjawab, "Baginda, awan ini adalah awan kerajaan, yang lebih kecil karena lebih padat dan penuh berkah. Jika terlalu besar, awan ini tidak akan muat di istana Baginda." Mendengar jawaban itu, Raja dan seluruh istana tertawa terbahak-bahak. Namun, Raja masih ingin menguji Abu Nawas. "Abu Nawas, jika ini memang awan, bisakah kau membuatnya menurunkan hujan?" Abu Nawas berpura-pura berbicara dengan awan tersebut. "Baginda, awan ini hanya tunduk pada titah Baginda. Coba Baginda perintahkan langsung." Raja pun berkata, "Wahai awan, turunkan hujan di kerajaan ini." Dengan cepat, Abu Nawas membuka salah satu botol air di keranjang dan menyiramkan air ke tanah. "Lihatlah Baginda, hujan telah turun. Awan ini sangat patuh pada titah Baginda," katanya sambil tersenyum lebar. Raja tertawa terbahak-bahak, sementara para menteri dan pengawal ikut terpingkal-pingkal. Kejutan tambahan. Tiba-tiba, seorang pengawal berkata dengan nada menggoda, "Abu Nawas, jika tanganmu bisa memetik awan, apakah kau juga bisa memetik bintang malam nanti?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Oh, tentu saja bisa. Tapi jika hamba memetik bintang, seluruh Baghdad akan menjadi terang seperti siang hari, dan kalian semua tidak akan bisa tidur." Sementara itu, seorang anak kecil dari kerumunan rakyat maju ke depan dan bertanya dengan polos, "Abu Nawas, apakah awanmu bisa kugunakan untuk bermain terbang di langit?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tentu bisa, nak. Tapi kau harus memiliki sayap khusus, yang hanya dimiliki oleh Baginda Raja. Jadi, mintalah Baginda memberimu sayap ajaib." Anak itu pun berlari ke arah Raja, memohon sayap ajaib, yang membuat seluruh istana semakin riuh dengan tawa. Kebahagiaan di istana. Pada akhir hari, istana penuh dengan gelak tawa dan kebahagiaan. Raja sangat puas dengan hiburan yang diberikan oleh Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, kau memang seorang pemikir jenius dan penghibur terbaik di kerajaanku. Sebagai hadiah, aku bebaskan kau dari semua tugas kerajaan selama sebulan." Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati lega dan senyum puas.
Ia tahu bahwa sekali lagi ia telah membuktikan kecerdikan dan kreativitasnya. Dan kisah awan Abu Nawas pun menjadi legenda yang dibicarakan rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya sepatu tua Abu Nawas yang ajaib. Di kota Baghdad yang penuh cerita, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang cerdik dan seringkali membuat orang kagum sekaligus tertawa. Namun, kali ini bukan kepandaiannya yang menjadi sorotan, melainkan sepasang sepatu tua yang nyaris hancur. Sepatu itu sudah sangat lusuh. Solnya berlubang, warnanya pudar, dan tali-tali sepatu sudah terurai seperti benang kusut. Meski begitu, Abu Nawas tetap setia memakai sepatu itu. Sepatu ini adalah sahabatku. Ia selalu membawaku ke tempat yang penuh keberuntungan, katanya kepada tetangganya yang heran melihat Abu Nawas tidak mengganti sepatu itu. Tetangganya tertawa kecil. Abu Nawas, kau selalu punya alasan untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Aku yakin kau punya rencana dengan sepatu tua itu. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. Oh, tentu saja. Sepatu ini adalah sepatu ajaib. Kau akan segera melihat keajaibannya. Tantangan dari Baginda Raja. Suatu pagi, utusan istana datang dengan terburu-buru. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Ia punya tugas penting untukmu, kata utusan itu. Abu Nawas langsung berangkat ke istana tanpa ragu, tentu saja dengan sepatu tua yang setia menemani langkahnya. Setibanya di istana, Raja menyambutnya dengan senyuman penuh arti. Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sulit untukmu. Kau harus pergi ke desa terpencil di perbatasan dan membawa surat ini kepada kepala desa. Tetapi ada satu syarat, kau harus sampai di sana sebelum matahari terbenam hari ini. Kalau kau gagal, kau akan dihukum. Para menteri yang ada di ruangan mulai berbisik-bisik. Mereka berpikir bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Jarak ke desa tersebut sangat jauh, bahkan jika seseorang berkuda sekalipun. Abu Nawas memandang sepatu tuanya, lalu berkata kepada Raja, Baginda yang mulia, hamba akan memenuhi perintah Baginda. Dengan bantuan sepatu ajaib hamba pasti tiba tepat waktu. Para menteri tertawa kecil, mengira Abu Nawas hanya bercanda. Bahkan Raja pun tersenyum, penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Perjalanan yang aneh. Abu Nawas mulai berjalan menuju desa terpencil tersebut. Dalam perjalanan, ia sering berhenti, membuat orang-orang yang melihatnya bingung. Di pasar, Abu Nawas berhenti untuk membeli roti dan kurma. Seorang pedagang bertanya, Abu Nawas, bukankah kau harus pergi ke desa perbatasan? Kenapa kau malah santai membeli makanan di sini? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, sepatu ajaibku akan memastikan aku tiba tepat waktu. Aku tidak perlu terburu-buru. Saat Abu Nawas berjalan lagi, ia mulai berbicara dengan sepatu tuanya. Wahai sepatu, tunjukkan keajaibanmu sekarang. Ia tiba-tiba mempercepat langkahnya dengan gaya yang sangat lucu, melompat-lompat kecil sambil bersiul. Orang-orang yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memang gila, kata seorang pria. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan seorang pengemis yang sedang duduk di pinggir jalan. Pengemis itu memohon makanan kepada Abu Nawas. Wahai pengemis, sepatu ajaibku tidak hanya cepat tetapi juga dermawan. Ia ingin memberikan sebagian bekalku kepadamu. Abu Nawas selalu memberikan roti dan kurma kepada pengemis. Semoga sepatu ini diberkati selalu, katanya sambil melanjutkan perjalanannya. Kejadian lucu di desa. Sesampainya di desa sebelum matahari terbenam, Abu Nawas langsung menemui kepala desa dan menyerahkan surat dari raja. Kepala desa terkejut melihat Abu Nawas tiba begitu cepat. Abu Nawas, bagaimana kau bisa sampai di sini dalam waktu singkat? Apakah kau naik kuda? Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, hamba hanya berjalan dengan sepatu tua ajaib hamba. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga bijaksana menemani perjalanan hamba. Kepala desa yang penasaran mencoba memakai sepatu Abu Nawas. Aku tidak merasakan keajaiban apapun, katanya sambil tertawa. Abu Nawas menjawab dengan serius, keajaiban sepatu ini tidak terlihat. Rahasianya ada pada hati orang yang memakainya. Di desa, Abu Nawas juga menghibur warga dengan cerita tentang sepatu tuanya. Ia mengatakan bahwa sepatu itu bisa berbicara, menari, dan bahkan bernyanyi. Warga desa tertawa terpingkal-pingkal, meski mereka tahu Abu Nawas hanya bercanda. Kembali ke istana.
Abu Nawas kembali ke istana setelah menyelesaikan tugasnya. Raja menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, kau benar-benar berhasil? Bagaimana sepatu tua itu membantumu? Abu Nawas menjawab, Baginda, sepatu ini bukan sembarang sepatu. Ia adalah sahabat setia hamba. Meski tua dan lusuh, ia selalu membawa keberuntungan bagi hamba. Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kau memang penuh akal. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sepatu baru. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih, Baginda. Tapi hamba lebih memilih sepatu tua ini. Ia sudah menjadi bagian dari hidup hamba. Raja tertawa lagi, dan seluruh istana dipenuhi dengan kegembiraan. Sepatu tua Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan oleh rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Pelajaran dari sepatu tua. Cerita tentang sepatu tua Abu Nawas mengajarkan bahwa benda sederhana bisa menjadi luar biasa jika digunakan dengan akal, hati, dan niat baik. Abu Nawas, seperti biasa, berhasil menghibur sekaligus memberikan pelajaran berharga kepada semua orang. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya es krim di gurun. Ide Abu Nawas. Suatu hari yang terik di tengah gurun, Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan sembari merenungi makna hidup. Gurun yang luas dan seolah tiada ujung itu menjadi tempat yang tepat baginya untuk berpikir, meskipun udara panas dan matahari menyengat. Dengan jubah longgarnya, ia berjalan dengan tenang, menikmati pemandangan pasir yang berkilau di bawah cahaya matahari. Tiba-tiba, Abu Nawas mendengar suara keluhan dari kejauhan. Ia mempercepat langkahnya dan menemukan sekelompok pedagang sedang beristirahat di bawah naungan pohon kurma kecil. Wajah mereka tampak lesu dan lelah, seolah-olah perjalanan melalui gurun ini telah menguras seluruh tenaga mereka. Sungguh panas yang tak tertahankan, seru salah seorang pedagang sambil menyeka keringatnya. Aku bahkan rela menukar semua barang daganganku untuk sesuatu yang bisa menyegarkan tubuh ini. Pedagang lainnya menimpali, andai saja ada minuman dingin atau bahkan es krim di tengah gurun seperti ini. Tapi itu mustahil. Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, tersenyum lebar. Ia melangkah mendekati para pedagang dan berkata dengan penuh percaya diri, es krim di gurun? Tentu saja itu mungkin. Aku bisa membuatkan kalian es krim di sini. Para pedagang menatap Abu Nawas dengan ekspresi bingung dan tak percaya. Abu Nawas, apa kau sedang bercanda? Tidak mungkin ada es krim di tempat yang panas seperti ini. Namun, Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mempercayai kecerdasan dan kreativitas. Jika kalian mengikuti arahanku, kita akan makan es krim dalam waktu singkat. Abu Nawas segera memulai rencananya. Ia meminta para pedagang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang mereka miliki, seperti susu, gula, garam, dan buah-buahan. Awalnya, para pedagang tampak skeptis, tetapi rasa ingin tahu mereka mengalahkan keraguan mereka. Mereka menyerahkan bahan-bahan itu kepada Abu Nawas, yang mulai mengatur proses pembuatannya. Abu Nawas memanfaatkan lubang kecil di tanah yang ditemukan di dekat lokasi mereka. Ia menggunakan kain besar yang dimiliki para pedagang untuk membuat semacam penangkap angin yang membantu menahan udara sejuk dari dalam tanah. Selain itu, ia mencampurkan garam ke dalam pasir di sekitar lubang untuk menciptakan efek pendinginan tambahan. Para pedagang mulai terkesima melihat cara kerja Abu Nawas. Mereka berkerumun di sekelilingnya, memerhatikan setiap langkah dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, mereka tetap bertanya-tanya apakah benar semua ini akan berhasil. Sungguh, Abu Nawas, kata salah seorang pedagang. Apa kau yakin es krim benar-benar bisa dibuat di gurun ini? Abu Nawas terkekeh. Sabar, sahabatku. Keajaiban tidak terjadi dalam sekejap. Sedikit lagi kalian akan melihat hasilnya. Setelah beberapa waktu, bahan-bahan yang dicampur oleh Abu Nawas mulai menunjukkan perubahan tekstur. Para pedagang terperangah saat melihatnya. Ketika Abu Nawas akhirnya mengeluarkan apa yang tampak seperti es krim dari wadahnya, mereka semua bersorak kegirangan. Lihatlah, seru Abu Nawas. Es krim di gurun. Silakan cicipi dan rasakan keajaibannya. Para pedagang berebut untuk mencicipi es krim itu, dan wajah mereka langsung berubah menjadi penuh kegembiraan. Ini luar biasa, kata salah seorang pedagang. Rasanya manis, segar, dan benar-benar menyegarkan. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Abu Nawas tersenyum bijak. Segala sesuatu mungkin dilakukan jika kita menggunakan akal dan kreativitas.
Bahkan di tempat seperti gurun ini, kita bisa menciptakan kebahagiaan. Para pedagang sangat kagum dengan kemampuan Abu Nawas. Sebagai tanda terima kasih, mereka memberikan sebagian hasil dagangan mereka kepadanya, termasuk kain-kain sutra yang berharga dan rempah-rempah langka. Namun, lebih dari itu, mereka pulang dengan cerita menakjubkan tentang pengalaman makan es krim di tengah gurun. Namun, kisah ini tidak berhenti di sini. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang keajaiban Abu Nawas mencapai telinga Sultan. Sultan, yang dikenal sebagai penggemar hal-hal unik, langsung memanggil Abu Nawas ke istananya. "Abu Nawas," kata sang Sultan, "aku mendengar bahwa kau bisa membuat es krim di gurun. Tunjukkan kehebatanmu di sini, di istanaku. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah emas yang melimpah." Abu Nawas menyambut tantangan itu dengan senyuman. "Yang mulia, aku akan melakukannya. Tetapi, aku tidak meminta hadiah emas. Sebagai gantinya, aku hanya memohon izin untuk menggunakan dapur istana." Sultan mengangguk, dan Abu Nawas segera memulai prosesnya. Dengan bantuan para koki istana, ia mengumpulkan bahan-bahan dan memanfaatkan teknik yang sama seperti yang ia gunakan di gurun. Ketika es krim itu akhirnya selesai, Sultan mencicipinya dan langsung terpukau. "Sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau benar-benar seorang jenius. Mulai sekarang, kau akan menjadi penasihat kreatifku," kata Sultan dengan penuh kekaguman. Dan begitulah, kisah es krim di gurun, ide Abu Nawas menjadi legenda yang terus dikenang. Kejeniusan Abu Nawas mengajarkan bahwa kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal baru bisa mengubah keadaan yang sulit menjadi peluang yang menyenangkan. Kisah kecerdikan dan kelucuan selanjutnya, Abu Nawas dan kompetisi memasak tanpa api. Pada suatu hari yang cerah, Raja merasa bosan dengan kegiatan istana yang monoton. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah tantangan yang unik untuk menghibur dirinya dan rakyatnya. Maka, ia memanggil semua penasihat dan pelayan istana untuk menyusun sebuah kompetisi. "Rakyatku harus menunjukkan kreativitas mereka," kata Raja. "Kita akan mengadakan kompetisi memasak, tetapi tanpa menggunakan api. Aku ingin melihat sejauh mana kepintaran mereka." Para penasihat saling pandang, bingung dengan ide Raja, tetapi tak ada yang berani membantah. Tak lama kemudian, pengumuman pun disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Semua orang tercengang mendengar syarat kompetisi yang tidak biasa itu. Memasak tanpa api? Bagaimana mungkin? Abu Nawas, seperti biasa, mendengar kabar ini dengan senyum penuh makna. "Ini pasti akan menyenangkan," gumamnya sambil merencanakan sesuatu yang luar biasa. Hari kompetisi tiba, dan istana dipenuhi oleh peserta yang membawa berbagai bahan masakan serta alat masak. Semua tampak bingung dan gugup, kecuali Abu Nawas yang berjalan santai dengan panci besar di pundaknya. Beberapa peserta berbisik-bisik sambil menunjuk Abu Nawas. "Itu Abu Nawas. Dia pasti punya akal aneh untuk kompetisi ini," kata seorang peserta. Peserta pertama mencoba menggunakan sinar matahari dengan bantuan kaca pembesar untuk memanaskan air. Namun, airnya hanya hangat dan tidak mendidih. Peserta kedua mencoba mencampur bahan-bahan mentah, berharap bisa menciptakan rasa yang enak, tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia dengan santai duduk di bawah pohon rindang di halaman istana. Ia meletakkan panci besar berisi air dan sayuran segar, tetapi tidak melakukan apapun. Ia hanya duduk santai, menikmati angin sepau-sepai. Para peserta lain memperhatikannya dengan bingung. Seorang peserta bernama Karim, seorang juru masak istana, mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau tidak mulai memasak?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku sedang memasak, Karim. Aku hanya mengikuti aturan kompetisi, memasak tanpa api." Karim bingung. "Tapi, bagaimana mungkin? Airmu bahkan tidak mendidih." "Aku tidak pernah diberitahu bahwa masakan harus matang," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku hanya perlu memasak, dan inilah masakan mentah spesialku." Semua orang tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, tetapi mereka juga tak bisa menyangkal bahwa ia tidak melanggar aturan. Raja yang mengamati dari jauh akhirnya tertawa terbahak-bahak dan mendekati Abu Nawas. "Abu Nawas, kau selalu tahu bagaimana memanfaatkan situasi dengan kecerdasanmu. Namun, aku ingin melihat apakah kau bisa memberikan sesuatu yang benar-benar berbeda," kata Raja. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Paduka Raja, beri saya waktu sebentar.
Saya akan membuat hidangan yang benar-benar istimewa, tanpa menggunakan api. Raja setuju, dan Abu Nawas mulai bekerja. Ia mencampur berbagai rempah-rempah yang harum ke dalam air mentah di pancinya. Ia menambahkan irisan sayuran dan beberapa bahan lain yang ia bawa. Tak lama kemudian, aroma rempah-rempah menyebar ke seluruh halaman istana. Semua orang yang hadir menjadi penasaran. Silakan, Paduka Raja. Ini adalah sup rempah mentah spesial yang saya buat tanpa api. Cicipilah, kata Abu Nawas sambil menyajikan semangkuk kuah kepada Raja. Raja mencicipi sup itu dengan hati-hati. Ia terkejut dengan rasanya yang begitu segar dan menggugah selera meskipun bahan-bahannya tidak dimasak. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Tidak hanya cerdik, tetapi juga berbakat dalam menciptakan sesuatu yang istimewa dari bahan sederhana. Kau pantas menjadi pemenang. Semua orang bersorak untuk Abu Nawas, sementara Raja menghadiahkannya kantong emas sebagai penghargaan. Seperti biasa, Abu Nawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri, dan rakyatnya terus kagum pada kecerdasannya yang luar biasa. Cerita kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya menangkap bayangan di sungai. Di tepian sungai yang tenang, Raja Harun al-Rasyid berdiri sambil menikmati angin pagi yang sejuk. Suara gemericik air menenangkan telinganya, tetapi kebosanannya tidak kunjung hilang. Raja adalah orang yang cerdas, dan ia senang menguji orang lain dengan teka-teki atau tantangan yang tampaknya mustahil. Dalam pikirannya, hanya ada satu orang yang bisa menghiburnya kali ini, Abu Nawas. Ia memanggil salah seorang pengawalnya. Cepat panggil Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah ia mampu menjawab tantanganku hari ini, perintah Raja dengan penuh antusias. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di tepi sungai. Seperti biasa, ia datang dengan wajah penuh senyuman dan sikap percaya diri. Baginda, apa tugas menarik yang Anda miliki untuk saya hari ini? Tanyanya, dengan nada santai namun sopan. Raja tersenyum lebar dan menunjuk ke permukaan sungai yang bening. Di sana, bayangan pohon-pohon yang rimbun tampak jelas. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin kau menangkap bayangan pohon-pohon ini di sungai. Jika kau berhasil, kau akan mendapat hadiah besar. Namun jika gagal, kau akan menerima hukuman berat. Waktu yang kau punya hanya sehari. Abu Nawas mengangguk pelan, tidak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir. Tentu saja, Baginda. Saya akan melakukan yang terbaik, jawabnya sambil memandang bayangan di permukaan sungai yang terus bergerak mengikuti aliran air. Setelah berbicara dengan Raja, Abu Nawas memulai rencananya. Ia mengambil waktu untuk berjalan di sepanjang tepi sungai, seolah sedang merenung. Para pejabat istana yang menyaksikannya mulai berbisik-bisik. Apa dia benar-benar berniat mencoba menangkap bayangan? Itu mustahil, ujar salah satu pejabat, tertawa kecil. Aku rasa kali ini dia akan gagal. Tidak ada trik yang bisa menyelesaikan tugas ini, tambah yang lain. Namun, Abu Nawas tidak terpengaruh oleh komentar mereka. Ia mengambil sebuah ember dari kereta pengawal istana dan mulai mengisi ember itu dengan air dari sungai. Setelah ember penuh, ia berdiri di bawah salah satu pohon besar di tepi sungai. Ia mengangkat ember tersebut sehingga air di dalamnya memantulkan bayangan pohon yang berada di atasnya. Abu Nawas membawa ember itu ke hadapan Raja dengan penuh percaya diri. Baginda, inilah bayangan yang Anda minta untuk saya tangkap, katanya sambil menunjukkan air di dalam ember. Raja menatap ember tersebut, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau benar-benar berhasil menangkap bayangan, tetapi dengan cara yang sama sekali tidak pernah kupikirkan. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Salah satu menteri istana, yang merasa iri dengan kecerdikan Abu Nawas, mencoba menjatuhkannya. Baginda, kata menteri itu, trik Abu Nawas mungkin terlihat cerdas, tetapi ia sebenarnya tidak memenuhi permintaan Anda. Menangkap bayangan dalam air di ember hanyalah ilusi. Abu Nawas tersenyum mendengar kritik tersebut. Baginda, jika menangkap bayangan adalah ilusi, maka bukankah perintah untuk menangkap bayangan juga ilusi? Saya hanya menggunakan akal sehat saya untuk menyelesaikan tugas ini sesuai dengan keadaan. Raja kembali tertawa, kali ini lebih keras lagi. Kau benar, Abu Nawas. Tantanganku sendiri memang sebuah permainan, tetapi kau memainkannya lebih baik dari siapapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdikanmu. Akhirnya, Raja memberikan Abu Nawas hadiah emas dan perak, serta kain sutra sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya.
Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang ringan, sementara para pejabat istana, termasuk menteri yang iri, hanya bisa memendam rasa takjub mereka. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas menangkap bayangan di sungai menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran bahwa kecerdikan dan akal sehat dapat mengatasi tantangan yang paling sulit sekalipun. Kisah Abu Nawas selanjutnya kotak hitam yang misterius. Pada suatu pagi yang cerah, seorang penggali taman istana menemukan sebuah benda aneh terkubur di bawah pohon delima. Benda itu adalah kotak hitam kecil, tak lebih besar dari kepala kambing, tapi begitu kokoh dan berat. Tak ada kunci, tak ada engsel, dan permukaannya mengkilap seperti batu oniks. Dengan segera, berita penemuan itu sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Bawa kemari kotak itu, perintah Baginda dengan suara berwibawa. Para pengawal mengangkatnya ke istana dengan hati-hati, dan semua penasihat kerajaan berkumpul untuk melihat benda yang misterius itu. Sang penasihat utama berkata dengan dahi berkerut, "Tuanku, ini pasti peninggalan zaman kuno. Siapa tahu, ini mengandung sihir atau kutukan." "Kutukan?" Baginda mengernyit, lalu menatap ke seluruh ruangan. "Di mana Abu Nawas?" Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa sebuah panci kosong dan serbet di pundaknya. "Apakah tuanku hendak memasak sarapan misterius?" katanya sambil melihat kotak hitam di atas meja kerajaan. Baginda tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Kami menemukan kotak ini. Tak bisa dibuka, tak bisa diguncang, dan tak ada yang tahu isinya. Semua penasihatku gagal menebaknya." Abu Nawas mengelilingi kotak itu, mengamatinya dari segala sisi. Ini bukan sekadar kotak. Ini adalah teka-teki," gumamnya. Lalu ia mengetuk-ngetuk kotak itu dengan jari. Tidak berbunyi. Tidak retak. Tapi, kenapa warnanya hitam pekat? Baginda mencondongkan tubuh. "Apa menurutmu ini berbahaya?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Itu tergantung. Apakah tuanku takut pada sesuatu yang tidak diketahui? Siapa yang tidak takut pada hal yang misterius? Kalau begitu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum licik, "izinkan hamba membuka kotak ini dengan cara paling aman." "Dan bagaimana itu caranya?" tanya Baginda. "Dengan membiarkan orang lain membukanya dulu." Keesokan harinya, Abu Nawas mengadakan pertunjukan di halaman istana. Ia mengundang seluruh rakyat untuk menyaksikan pembukaan kotak hitam penuh rahasia. Di tengah lapangan, kotak itu diletakkan di atas meja. Abu Nawas berdiri di sampingnya dengan wajah penuh serius. Bahkan badut istana pun ikut diam. "Wahai rakyat Baghdad," seru Abu Nawas, "di hadapan kalian ada kotak hitam yang mungkin berisi harta, kutukan, atau hanya debu dari sandal tua." Semua menahan napas. "Tapi ingat," lanjutnya, "barang siapa yang membukanya, akan mengungkap rahasia terbesar kota ini, dan mungkin juga rahasia dirinya sendiri." Satu persatu rakyat diminta mendekat dan menyentuh kotak itu. Tapi tak satu pun berhasil membukanya. Hingga akhirnya Abu Nawas berkata, "Sekarang, aku akan membukanya dengan kunci paling hebat," kata-kata. Ia mendekat ke kotak dan berbisik pelan, "Hai kotak, dengarlah, aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kau ingin tertawa, bukalah sedikit saja." Tiba-tiba, klik. Sebuah celah muncul. Semua orang berteriak kaget. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Isi kotak itu membuat semua terdiam. Bukan emas. Bukan pusaka. Tapi, sebuah cermin kecil dan secari kertas tua. Di kertas itu tertulis, "Ketika manusia takut pada yang tidak mereka ketahui, mereka mengunci akalnya sendiri. Dan ketika mereka berani tertawa pada ketakutannya, maka segala kotak pun bisa terbuka." Abu Nawas tertawa ringan. "Lihatlah, tuanku. Kotak ini bukan untuk menyimpan benda, tapi untuk menguji isi hati dan pikiran." Baginda membaca tulisan itu perlahan, lalu tersenyum lebar. "Kau benar, Abu Nawas. Kadang yang paling misterius bukanlah apa yang ada di dalam kotak, tapi apa yang ada di dalam diri kita." Sebagai penghargaan atas kecerdikannya, Baginda memberikan Abu Nawas hadiah istimewa, sebuah kotak hitam yang sama, tapi kosong, untuk diisi dengan apapun yang Abu Nawas suka. Dan setiap kali ada orang datang padanya membawa masalah, Abu Nawas akan menunjuk kotak itu sambil berkata, "Cobalah lihat ke dalamnya."
Mungkin masalahmu hanya karena kau terlalu takut untuk membukanya. Dan siapapun yang mengintip ke dalam, akan melihat wajah mereka sendiri di dalam cermin kecil itu. Begitulah kisah kotak hitam yang misterius, di mana Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdasan bukan hanya soal logika, tapi juga soal keberanian untuk tertawa, bahkan pada hal yang paling tidak dimengerti.